sehat. Nggih. Nggih, pripun kabaripun Mas Bima wonten? Kula ugi sehat. Oh, sehat. Ini kita kalau dilanjutin Nggih. pakai bahasa Jawa lupa loh kalau kita lagi Sampun dahar nasional. dereng. Sampun. Oh, nggih. Badhe ditambahin apa pripun? Nggih, nika pite dilebetaken mawon nah. Monggo mertamu mriki lho, monggo ngunjuk-ngunjuk niki pun disiapke niki ulang tahun. Aduh. Niki kados acaran Dek Setu nih Kang nggih. Nggih. Sing lokane kali. Inilah Oh, sahabat saudara, istimewanya Jogja gitu loh, bahasanya tuh kental banget. Jadi semakin mendekatkan saya yang udah kangen juga sama suasana Jogja. Mas Benny, Mas Abi dan juga Mbak Nana, kalau ngomongin Sonora Jogja ini kan luar biasa ya. Bahasanya juga luar biasa. Boleh dong ini mengucapkan untuk ulang tahun kita Sonora Network yang bentar lagi udah masuk ke usia 49 tahun pakai bahasa Jawa. Siapa ini? Atau mau duet masing-masing? Monggo niki Mas Hasta mawon ingkang nggih, saking kapanipun nika. Monggo. Kula sakit. Derek mawon nggih. Nggih, monggo lajengaken Nggih, Mas. ngaturaken sugeng ambal warsa kagem Sonora ingkang kaping 29 mugi tansah pinaringan karahayon sedayanipun. Niki Gimana mau- sudah? Bagus belum? Sampun. Kayak acara manten ya? Mboten kados acara manten niki. Oh, manten, Kados oh. ketopraan. Jadi sahabat saudara, ini mungkin kalau ada butuh translate di bawahnya nih ucapan ulang tahun ya, selamat ulang tahun untuk Sonora Translate-nya ke-49. Ada di bawah, bener banget. Ini yang Artinya satu happy birthday tadi. itu aja artinya happy birthday aja. Mas Abi sama Mbak Nana juga mau, Mas Abi udah, Mas Benny sama Mbak Nana juga mau ngucapin mungkin. Sudah diwakilkan, aja. sudah diwakilkan. Penak banget Ingkang kan? sepuh, Enak Mas Bima. sekali ya. Gak apa-apa. Ampun ya, ingkang Kita sepuh satu ingkang kesatuan ngendikan aja. mawon sih. Speechless loh kulo ngantosan. Tapi ini ya, walaupun memang kita dalam suasana yang senang, dalam usia yang masuk 49 tahun makin dewasa gitu, cuma memang agak sedih gitu ya, karena kan berbicara soal pandemi, sampai tahun 2021 kita masih di tengah masa pandemi. Kondisi di Jogja bagaimana sampai sekarang, sampai hari ini? Oke, monggo siapa nih Mas Benny? Mas Benny. Sampai hari ini kami masih melakukan PPKM sesuai anjuran pemerintah pusat. Di Jogja pun juga masih. Beberapa ruas jalan masih ditutup. Sementara kami yang berada di area Jalan Suroto ataupun Kota Baru, hampir setiap jam itu minimal kami mendengar minim itu 6 suara ambulan dalam 1 jam. sehari. Oh, dalam satu jam. Dalam 1 jam minim kami mendengarkan Sirine ya? sirine ambulan itu 6 kali dalam 1 jam. Jadi durasinya mungkin sekitar 10 menit sekali ya, karena lokasi kami juga berdekatan dengan beberapa rumah sakit besar di Yogyakarta. Ada Pantirape, ada Bethesda, ada HKT gitu. Jadi ya memang seperti itulah suasananya. Jogja juga masih banyak teman-teman yang positif. Masih ada juga rekan-rekan saudara kita yang meninggal dunia. Kita juga mengucapkan ikut berduka cita kepada teman-teman dan saudara-saudara warga Jogja yang meninggal dunia karena pandemi COVID-19 ini. PPKM masih Masih. beberapa gitu ya? toko juga masih tutup. Mall juga tutup ya. Berarti toko, kemudian pusat perbelanjaan termasuk salah satunya mall itu juga belum beroperasi sampai sekarang. Belum, karena memang ya itu karena PPKM level 4 juga masih. Tempat wisata apa lagi ya? Apa kabar tempat-tempat wisata di Jogja? Tempat wisata wisata ya masih. itu sejak bulan lalu kan sudah tutup. Semenjak tutup. PPKM darurat sudah tutup semua. Oke. Karena kalau membicarakan Jogja itu kan identik juga dengan tempat wisata yang jumlahnya banyak dan juga disukai sama banyak wisatawan. Berarti bis-bis termasuk wisatawan pun juga ini sampai saat ini juga belum kelihatan ya? Belum ada wisatawan luar. Baik. Nah, Kita masih prihatin juga karena mau tidak mau ekonomi Jogja kan bergerak karena wisatawan. Karena kita kan kota pariwisata berbasis budaya. Jadi itu penting sekali pergerakan ekonomi dari wisatawan yang datang, baik jelas wisatawan lokal ya, lokal. Wisatawan manca kayaknya semenjak tahun lalu juga minim atau hampir tidak ada di Yogyakarta. Ini saling berkaitan juga ya. Dari sisi UMKM yang bergerak di wisata juga down banget, nggak ada aktivitas. Betul. Hotel juga masih sepi. Semua pergerakannya ya sekali lagi Jogja ini kan PAD-nya juga dari pariwisata. betul. Itulah di kota pariwisata berbasis budaya. Kita ketika nggak ada kunjungan ya hotel ya mau tidak mau sepi, kemudian teman-teman
guide lokal, transportasi, UMKM, kuliner, ya ikut terkena dampaknya, gitu Bima. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di siang hari ini. Kita juga masih bakal mengenal Sonora Jogja lebih dekat. Mas Abi, Mas Beri dan juga Mbak Nana, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi. Dan juga untuk sahabat Sonora, seperti biasa di Pesona Indonesia edisi Mengenal Sonora Lebih Dekat ada pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan di edisi kali ini adalah, sahabat Sonora, karena kita bakal ngobrol sama Sonora Jogja dan nanti dengan Sonora Purwokerto. Jadi pertanyaannya adalah, berapa frekuensi Sonora Yogyakarta dan juga Sonora Purwokerto? Ini untuk sahabat Sonora yang beruntung dan juga bisa menjawab pertanyaannya dengan benar akan mendapatkan voucher dari Gramedia. Ada 2 voucher masing-masing senilai Rp150.000. Kami tunggu di WhatsApp 0812 11292200. Kami segera kembali. Tetap bersama kami di Sonora Network. Kali ini sahabat Sonora 5 Agustus 2021 dan ini berkaitan dengan mengenal Sonora lebih dekat gitu ya. 49 tahun menemani, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Dan sahabat Sonora, nanti kita masih bakal ngobrol bersama teman-teman dari Sonora Jogja. Ada Mas Benny, kemudian Mbak Nana dan juga Mas Abi tentunya. Tadi di sesi sebelumnya gitu ya, kita masih sudah membicarakan tentang keadaan di Jogja yang sampai saat ini pun juga memang kondisinya masih sepi. Kita berharap semuanya pastinya sahabat Sonora, situasi terutama di Indonesia segera membaik, di daerah masing-masing pun segera membaik supaya kita bisa terbebas dari wabah pandemi COVID-19. Dan sahabat Sonora, kalau kita berbicara radio gitu ya, radio itu kan nggak cuma hadir sebagai teman aja, nggak cuma menemani sahabat Sonora di kala-kala tertentu aja, tapi bener-bener udah menjadi kayak pendamping hidup gitu loh. Lagi beraktivitas ditemenin radio, kemudian lagi ngapa-ngapain ditemenin sama radio. Tapi di samping itu, radio hadir tidak hanya melalui program-programnya, lagu-lagunya, penyiarnya, atau hiburan aja, tapi radio pun juga bisa hadir dalam berbagai macam bentuk, hadir dalam segala sisi gitu ya, terutama untuk melengkapi masyarakat. Nah, kalau kemarin di sebelumnya gitu ya, di hari-hari sebelumnya di Sonora Bangka, Sonora Palembang, Sonora Medan, Sonora Lampung, Sonora Bandung, dan juga Sonora Semarang, ini sudah dengan ceritanya masing-masing hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi sebelumnya kita juga bakal kenal lebih dekat dulu sama Sonora Jogja. Sudah bergabung bersama saya kembali nih Mas Abi, Mas Beri, dan juga Mbak Nana. Kalau membicarakan Radio Sonora Yogyakarta, diceritain dulu dong ini. Dulu pertama kali berdiri di tahun berapa ini? Silakan. Mau dari siapa dulu atau mau pingsut dulu? Oh enggak. Lama antar ya. Saya jelaskan ya mengenai pendirian Sonora FM Yogyakarta. Selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan Hasta. Silakan rekan Hasta. Itu ya kan depan hari ya. Akhirnya saya lagi ya. Saya nggak salah dengar barusan kan? Hah? Nggak salah dengar kan saya barusan? Oh gitu ya. Lanjut silakan. Gimana Mas Abi? Ini suka gitu nih ya. Oke, jadi gini Arya ya. Dulu Radio Sonora Jogja itu namanya bukan Sonora Jogja, tapi di tanggal 20 Desember 1968, bisa dihitung tuh, 1968 loh. Yeah. Tanggal 20 Desember sudah yang keberapa tahun itu. Nah, itu dulu namanya sih PT Radio Bikima. Kenapa dinamai Bikima? Karena saat itu didirikan oleh Peter Niti Nentono itu ada di
lokasinya itu di wilayah Bintaran Kidul nomor 5 Yogyakarta. Nah, kalau Haria di Jogja di Bintaran Kidul nomor 5 itu dulu tempatnya ini Bikima pertama kali atau Sonora pertama kali itu ya. Nah, terus perjalanan waktu dan sebagainya, akhirnya dengan peraturan pemerintah juga untuk kegiatan berkaitan dengan radio amatir harus berbentuk PT kayak gitu. Akhirnya ini jadi Biwara Kirana Mataram itu menjadi sebuah PT yang artinya itu warta yang menyinari bumi Mataram Yogyakarta. Biwara Kirana Mataram itu warta yang menyinari bumi Mataram, atau Mataram itu kan terkenal dengan Yogyakarta gitu ya. Nah, terus akhirnya semakin banyak radio swasta yang beroperasi di Yogyakarta dan lokasi stasiun yang tidak terlalu jauh, maka di bulan Januari 1989 ya, ini menjadi Radio Bikima atau PT Radio Biwara Kirana Mataram. Kira gitu deh. Nah, lokasinya itu di Januari 1989 itu pertama kali itu di Jalan Piungan nomor 31 Prambanan Sleman. Oke. Terus pindah lagi gitu ya. Pindah yang ketiga kalinya itu di Jalan Solo KM 15 di Bogem Kalasan. Oke. Sekaligus itu ini pindah jadi dari AM ke FM. Dulu bukan 97,4 ya. Aduh, ini saya bocorin tadi jawabannya ya. Yang kuisnya tadi. Nggak apa-apa, pahala ini jadinya. Oke, dulu masih 99,85 itu ya. Terus pindah dari AM ke FM tadi ya. Itu di Oktober 1995. Kemudian mulai bulan Agustus 2002 Bikima berubah sebutan menjadi Radio Sonora Yogyakarta. Jadi menjadi call sign di udaranya gitu ceritanya. Berarti panjang banget ya. Panjang. Kalau detailnya nanti panjang banget. Satu jam dari nggak kita kelar pindah-pindah ya. kayak gitu. Kalau posisi yang sekarang berarti ini di pusat kota Yogyakarta banget. Iya. Iya ya, benar ya. Berada di kota. Jadi dulu memang namanya Bikima itu Bintaran Kidul 5, kemudian sempat pindah Bikima pindah ke perempatan apa namanya dia? Taman Sari ya. Tejokusuman. Tapi belum di Tejokusuman, ya? di sebelahnya itu. Kemudian ke Piungan, Prambanan itu, kemudian pindah ke Bogem Kalasan, kemudian dari Bogem Kalasan studio dan kantor pindah ke dalam Tejokusuman, Jalan Wahid Hasim nomor 256 Yogyakarta itu. Kemudian sejak tahun 2011 studio dan kantor pindah ke Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Yang jadi sampai sekarang. Ya, ini yang kalau dilihat saat ini kami siaran, makanya tadi kami cerita kami terletak di Kota Baru, jadi pusat kota iyalah pusat kota, kemudian akses jalan utama ada boulevardnya juga Kota Baru, pedestriannya juga bisa untuk jalan-jalan, untuk selfie, sudah ada kursi taman, lengkap semua. Wah, mantap. Jadi bisa dengerin radio sambil foto-foto ya. Betul. Bisa foto sambil dengerin radio. Nah, yang dibalik. Iya. Baru semua dibalik ya. Kan? Iya, boleh nggak apa-apa. Tapi ngomong-ngomong soal mendengarkan radio, program-program yang menjadi andalan dari Sonora Jogja ini apa? Yang sering dibawakan juga nih sama penyiar-penyiar Sonora Jogja. Ya, untuk program tentu Mbak Nana yang lebih hafal karena setiap hari nge-cleaning jadwal. Seneng ya kita punya moderator juga siang ini. Jadi Mas Benny malah jadi ini lempar-lempar aja nih ya. Moderator enaknya moderator gitu. Membagi rata biar semuanya kebagian. Betul. Gimana Mbak Nana? Program sih kalau yang tiap pagi itu Selamat Pagi Jogja ya Mas Abi. Terus ada Teras Kota itu tematik. Kita ada kesehatan, parenting, ada parenting, lifestyle. Oh iya betul. Ada kuliner. Terus ada talkshow Pak Polisi juga loh kita. Betul, talkshow dengan Pak Polisi. Oke. Jumat minggu pertama dan ketiga ya. Itu terus pasti AMKM. Legend banget yang satu ini ya. Iya, AMKM. Dan kita ada lagu-lagu pop manis. Pop manis sama Iwan Fals ya Mas Abi. Ya.
Kemudian ada Sore itu sore macam-macam. itu Sore ngobras Ngobras acaranya, itu macam-macam. ngobrol santai sore-sore. Oke. Itu Bisa talk show-nya ada dengan, budaya, komunitas, kuliner. Oke. Kalau yang Jogja banget, program yang Jogja banget gitu, karena kan biasanya tiap daerah punya program andalan masing-masing untuk mengangkat ciri khas dari daerahnya. Sonora Jogja kayaknya tadi sempat disinggung-singgung di awal juga, ini kok keinget program hari Sabtu sama Minggu itu. Iya, program oseng-oseng dulu sih Jogja banget, tapi karena ada perubahan Sabtu itu kan relay cost-nya jam 10 sampai 12 ya. Oke. Iya, dulu kan jam 9 sampai 11, akhirnya oseng-osengnya juga bergeser. Begitu. Yang khas banget, kami setiap Senin jam 9 malam itu menghadirkan Basio. Itu Jogja banget, dagelan Jogja banget. Oke. Basio, almarhum Pak Basio itu kami hadirkan setiap seminggu sekali, rekaman tentu saja. Setiap Senin, itu dan Jogjanya Jogja, dagelannya, monolognya Basio itu udah merupakan cikal bakal dari guyonan humor khas Jogja. Jadi tidak hanya sekedar menemani, tapi juga pengen mengenalkan budaya yang ada di Jogja kepada pendengarnya gitu ya. Benar Iya. banget. Dan juga kami juga menghadirkan lagu-lagu Jawa juga, karena memang dari aturan pemerintah Provinsi DIY kan wajib menghadirkan acara dengan bahasa Jawa. Itu istimewa Yogyakarta, itu wajib. Kami juga ada lagu-lagu berbahasa Jawa. Tadi sempat diputar di awal, Panyuwunan itu karya itu dari puisinya Romo, kemudian itu dinyanyikan Mbak Silir. Panyuwunan itu tadi. Liriknya bahasa Jawa. Oke, baik. Nanti kita sambung lagi di sesi ketiga. Kita break dulu, Mas Benny, Mbak Nana, dan juga Mas Abi. Dan juga sahabat Sonora pastikan terus bergabung bersama kami di sesi kali ini. Kita juga masih ada pertanyaan untuk Anda. Silahkan ya, masih ada waktu sampai nanti pukul 16 sore. Pertanyaannya adalah, di frekuensi berapa Sonora Yogyakarta dan juga Sonora Purwokerto? Bisa langsung Anda kepo ke sosial media kami. Pastikan terus bergabung bersama kami dan kami segera kembali. 49 tahun menemani Anda, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Dan kita pun masih mau mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat, mengenal Sonora lebih dekat yang ada di daerah-daerah. Kemarin sudah jalan-jalan ke beberapa daerah dan di edisi kali ini saya masih bersama teman-teman di Sonora Yogyakarta. Masih bersama Mas Benny, Mbak Nana dan juga Mas Abi. Mas Benny, Mbak Nana dan juga Mas Abi, kita nih kalau ngomongin radio tuh kan nggak, tadi seperti yang sempat saya singgung, itu tuh nggak cuma sekedar nemani, nggak sekedar cuma memutarkan lagu-lagu atau ditemani sama penyiarnya aja, tapi juga hadir di tengah-tengah masyarakat gitu kan. Jadi nggak cuma suaranya aja, tapi physically orang-orang yang ada di radio pun juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Kalau berbicara kegiatan, pasti Sonora Jogja ada banyak banget kegiatan yang ini juga dalam tujuan pengen deket gitu kan, pengen hadir juga di tengah-tengah masyarakat. Di Sonora Yogyakarta sudah ada program off air apa saja yang dari dulu sampai sekarang masih dilakukan? Kalau off air sekarang udah nggak mungkin sih ya karena ada pandemi, tapi kegiatan-kegiatan off air yang pernah diselenggarakan sama Sonora Jogja. Kalau off air dulu sebelum pandemi yang jelas setiap bulan itu kami ada Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, kemudian ada Sloso Wagen itu di Malioboro Sloso Wagen. Ini sebelum pandemi ya, kita ngomongnya sebelum pandemi. Itu yang rutin kami gelar, Car Free Day juga sebulan sekali. Di samping itu juga off air lain seperti
kami masuk ke pasar, jualan produk di pasar, kemudian gelar seminar, dulu pernah donor darah, kemudian dari lomba gambar, lomba foto, fun cooking dan sebagainya, itu off-air kami komplit gitu. Ibaratnya kami gelar off-air ini dari pasar sampai mall itu pernah, hotel juga pernah, lokasinya. Dan segmen targetnya pun bermacam-macam, karena kita segmen keluarga dan umum ya semua digarap gitu. Semua lapisan masyarakat dideketin sama Sonora Jogja berarti. Iya, semua lapisan, karena kami kan sahabat keluarga ya, sahabat Sonora juga. Acara-acaranya pun dari anak kecil sampai dewasa komplit ada di Sonora. Tua mungkin ya Mas. Iya, sampai lansia pun ada begitu. Bener. Nah, tapi karena sekarang ini lagi pandemi, mau nggak mau kegiatan yang rame-rame, kegiatan off-air, kegiatan di lapangan harus dihentikan dulu. Kegiatan secara online alias secara virtual ini juga masih dilakukan sama Sonora Jogja? Masih. Sekarang kan ibaratnya virtual ya, namanya webinar itu. Webinar itu rutin kami gelar setiap bulan. Semenjak pandemi loh ya, semenjak pandemi. Setiap bulan pasti ada webinar. Temanya biasanya dihadirkan apa sih? Apakah seputar radio atau juga berbagai macam informasi yang dibutuhkan sama masyarakat? Temanya beragam, ada psikologi ya, ada psikologi, ada kesehatan, reproduksi, ada bisnis juga. Pendidikan mana ya? Pendidikan juga iya, kampus juga iya. Gitu. Webinarnya pun macam-macam ya. Karena di Jogja kan satu kantornya ada 2, Sonora FM dan Smart FM Yogyakarta. Oh, yang studionya di sebelah itu yang kelihatan dari YouTube juga itu yang di belakangnya Mas Beni itu. Yes. Ya itu luar biasa. Satu gedung ada 2 radio yang menemani pendengarnya yang ada di Yogyakarta. Jadi Sonora dan juga Smart FM Yogyakarta. Betul. Sonora setiap bulan juga ada webinar, Smart pun setiap bulan juga ada webinarnya sendiri-sendiri. Tapi ya mengerjakan krunya juga sama, satu orang. Gitu ya. Ini baru 3 kru ya. Masih ada kru-kru yang lain di belakang juga yang masih ikutan gotong royong Di gitu. belakang layar banyak. Di belakang laptopnya berarti. Di belakang komputernya ini maksudnya. Di belakang komputer. Tapi memang ya kalau membicarakan soal masyarakat dan juga radio, sekarang tuh kan masyarakat, kalau dulu ya masyarakat kan cari informasi itu bener-bener lewat radio atau TV gitu. Tapi radio juga salah satunya gitu. Saya dengar informasi juga Jogja ini pernah menjadi satu titik sebagai radio yang sangat dibutuhkan pada saat kejadian gempa di Jogja tahun 2006. Betul. Itu bagaimana ceritanya pada saat itu? Wah, ini yang tahu. Itu ceritanya pada saat gempa Jogja. Sudah toh, tapi kamu masuk di... Saya masuk ketika pindah di Suroto. Bagian itu mungkin nanti aja. Kamu kan sudah di Eltira kan? Oh iya, dulu ada cerita-cerita gitu juga. Lanjut bagaimana pada saat itu Sonora kemudian hadir sebagai pusat sumber informasi masyarakat membutuhkan informasi soal gempa di Jogja? Iya, karena memang SOP kami kan downtime itu hanya 15 menit. Pada waktu gempa pagi itu sekitar jam 6 pagi 27 Mei 2006 itu masyarakat nggak ngerti kalau itu terjadi gempa loh. Ngertinya adalah Gunung Merapi erupsi. Semuanya pada ngeliat ngalor ya, ngeliat ke utara. Lihatnya dikira, karena memang itu sudah fase-fase erupsi. Kita semua memang sudah konsentrasi, bahkan kami pun sudah pantau Merapi bolak-balik turun lereng Merapi gitu kan, pantau terus. Tapi ternyata kita dikejutkan oleh gempa dari selatan, dari Bantul, dekat rumahnya Mas Abi, di rumahnya Mas Abi itu. Gitu. Nah, kemudian saat itu ada isu tsunami. Ya mungkin karena masih ingat gempa di Aceh ya, ada tsunami. Kita semua isunya tsunami itu nggak tahu jadi kabar beruntun. Jadi yang dari sini, wah banyune wis tekan, airnya sudah sampai sini. Nah, di kampung saya Pak Nuratan itu isunya banyune wis tekan Malioboro. Waduh. Anda bisa bayangkan, kalau air sudah sampai di Malioboro, Sonora nggak akan siaran, karena Sonora letaknya di sebelum Malioboro. Nah, kenapa Sonora menjadi penenang masyarakat? Ketika itu kami siaran, intinya apa? Karena
kita kan sudah biasa dengan pola informasi, dengan pola live report, dengan pola talk show dan sebagainya. Itu kan Sonora biasa banget. Sebelum gempa pun kami juga sudah ada live report, yaitu ada talk show, ada informasi. Jadi Sonora tidak hanya memutar lagu. Itu kuncinya dari dulu itu. Memang informasi yang kami hadirkan. Ketika downtime itu ya kira-kira 15 menit kami menyalakan genset kok. Karena listrik PLN mati saat itu. Mati total. Bahkan jaringan ponsel pun beberapa mati. Tapi 15 menit itu langsung nyala, langsung siaran. Yang siaran itu adalah Mas Gary. Nah, setelah ini jam 3 Gary, Anda harus wawancara Gary. Gary dengan di Sonora Purwokerto itu. Dia yang penyiar saksi karena dia yang siaran pagi waktu itu bersama Mas Bambang ya. Iya. Mas Bambang yang operator sudah purna juga itu. Dan seketika itu kita langsung merubah segmen acara. Jadi acara informasi, dan kemudian saat itu juga Pak Tiar ini ya saksi adalah Pak Tiar dari BMKG datang ke Sonora dan siaran langsung. Jadi Pak Tiarnya nggak bisa menghubungi Sonora telepon ya karena kredit sekali. Terus beliau mengumumkan ke masyarakat melalui Sonora tidak ada tsunami. Nah itu yang diulang-ulang, itu kami rekam terus disiarkan berulang terus. Nah, Pak Tiar terus keliling juga. Nah mulai dari itu Sonora menjadi acuan informasi masyarakat yang dipercaya karena memang tidak ada tsunami. Kemudian saat itu juga pagi itu ada telepon dari pendengar. Kalau ini saya tahu sendiri, Pak Tiar datang ke Sonora saya juga tahu. Telepon dari pendengar di Parangtritis itu telepon ke Sonora. Delalah bisa masuk. Nggak ada apa-apa, ini saya di Parangtritis. Nah, nggak ada tsunami. Akhirnya tenang. Itu masyarakat yang naik mobil muternya Sonora semua. Masyarakat. Nah, semenjak itu kami menjadi pusat informasi semua apa-apa. Infonya melalui Sonora. Dan selain informasi itu juga menjadi penyalur bantuan. Itu saya masih ingat, saya waktu itu pagi di studio ada sopir becak itu nyumbang mie instan. Ya, Nana juga udah sampai studio. 1 buah atau 2 ya lupa aku. 1 sabun cuci 1 sama piring untuk alasnya. Itu yang waduh. Wah ini trennya setengah mati. Waduh, seorang mohon maaf sopir becak nyumbang, loh kaget kita. Ternyata ini kepedulian masih ada. Oke langsung kita buka posko. Nah semenjak itu bantuan mengalir melalui Sonora ya kami distribusikan gitu. Semenjak itu ya pendopo di Tejokusuman itu jadi dropping barang-barang sembako dan sebagainya. Kemudian kami distribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan informasinya nelpon ke Sonora juga. Itu sampai kami didatangi salah satu provider, kami diberi 4 nomor karena nomor telepon 1 nggak cukup, sampai dipasang nomor telepon 4 oleh salah satu provider. Itu 2006. Setelah itu ya kita informasi live report masih sambil memberikan bantuan ke masyarakat. Itu nggak cuma Bantul, karena saya keliling dari Bantul, Gunung Kidul sampai Klaten. Klaten itu ganti warna, saya sampai pucukan ganti warna. Waduh, nggak ada sinyal di sana. Benar-benar karena mereka terpencil butuh, dan mohon maaf saya masuk ke sana dikawal rider dari Kopassus. Karena situasinya memang luar biasa. Dicegati dan sebagainya, dikawal TNI sampai ke desa terpencil itu. Dan memang listrik mati. Waduh, ternyata ini nggak dapat bantuan. Nah, itulah cerita Sonora menjadi saluran informasi, saluran distribusi, saluran berkat juga. Banyak masyarakat yang menyumbang lewat Sonora, ya kami distribusikan. Begitu. Oke, nanti kita masih punya satu sesi lagi. Kita juga bakal lebih selain kenal dengan Sonoranya, kita juga pengen kenal dong sama Mas Benny, Mas Abi, Mbak Nana, dan juga orang-orang yang di balik layar Sonora Jogja yang terus masih bersama-sama Sonora Jogja dan juga Smart FM Jogja. Tetap bersama kami sahabat Sonora, dan Anda masih punya waktu untuk menjawab pertanyaan di edisi kali ini. Sonora Jogja dan juga Purwokerto frekuensinya berapa? Silakan bisa Anda kirim ke 0812 112 9200.
Di sesi terakhir Pesona Indonesia bersama teman-teman yang ada di daerah-daerah ya. Ini kita masih bersama teman-teman di Sonora Jogja dan masih ingin mengenalkan Anda lebih dekat supaya kenal sama Sonora lebih dekat pastinya. Ngomong-ngomong soal Sonora, ini juga pasti ada orang-orang luar biasa yang bekerja di baliknya. Yang di depan saya, yang Anda lihat dari YouTube juga, dari YouTube Sonora Jakarta, sahabat Sonora. Ini tadi, langsung say hello loh ini. Tadi yang tengah ada Mas Abi, kemudian yang kiri Mas Abi, yang sebelah kanan yang paling cantik ini Mbak Nana. 3 orang aja yang kelihatan di sini. Tapi di baliknya masih ada banyak dong. Yang tengah Mas Abi, yang kiri Mas Abi, yang kanan yang cantik. Terus Mas Beni di mana? Kan Mas Beni di tengah tadi saya sebut. Belum ya? Tapi nyebutnya Mas Abi. Oh, Masya Allah. Iya, maksudnya Abi Beni belum selesai tadi. Tapi kamu gak nyebut tuh ya. Oke, Mas Beni, Mas Abi, dan Mbak Nana. Mas Abi. Oke, Mbak Nana dan Mas Beni. 3 orang ini, oh ya sama saya gitu. Terima kasih. Ini 3 orang yang kelihatan di layar kaca HP Anda masing-masing. Tapi saya dari Mas Beni dulu deh. Mas Beni udah berapa tahun ini di Sonora Jogja? Saya masuk Sonora Jogja 2005. 2005. Kemudian kalau Mas Abi 2011 pas pindah ke Surabaya itu saya masuk 2011 berarti. Mbak Nana? Saya 2003. Wow. Urut gitu ya. Jadi Anda bisa mengurutkan ya. Mana yang senior? Sebenarnya begitu kan? Ya kan? Anda bisa mengurutkan biar nanti ada yang ngurutin sendirilah ya. Tapi 2003, 2005, 2011. Kalau melihat ya radio zaman dulu sama langsung kita loncati ke tahun 2021. Tantangannya seberat apa sih ini? Monggo Mas Asta dulu. Kalau dulu kan radionya belum banyak ya, belum sebanyak sekarang kayak gitu. Jadi kalau kita pindah tune channel itu masih Sonora lagi kayak gitu. Tapi kalau sekarang pindah channel sudah ganti ini. Jadi itu tantangannya ya, kita gimana untuk sekarang itu memberikan suatu program-program terbaik untuk pendengarnya, biar pendengarnya itu enak mendengarkan Sonora seperti yang sekarang kita sajikan ini. Kita sudah berikan yang terbaik untuk pendengar-pendengar yang ada di Jogja semua, dengan informasinya, dengan artikel-artikel yang kita baca, dengan news yang setiap pagi sore kita ada, terus program request di malam hari. Kalau mau dengerin Coast Plus, untuk penggemar Coast Plus, Beatles itu rame itu acaranya, atau AMKM malam yang nostalgia, yang Persada atau Manja itu juga rame. Nah, kayak gitulah, mudah-mudahan kita pokoknya berikan yang terbaik untuk pendengar semuanya kayak gitu. Oke. Kalau dari Mas Beni juga ini sebagai station manajernya tahun 2021 gitu ya, ada pandemi, kemudian juga sekarang marak gitu ya, ada podcast dan juga lainnya. Tantangan yang benar-benar Mas Beni rasakan, terutama untuk mengendalikan 2 radio sekaligus itu, seberat apa Mas Beni? Anda sudah tahu bebannya bukan? Karena saya nggak ngehandle langsung gitu ya. Saya ada di bawah urutan kesekian banget. Mas Beni yang menghadapi langsung gitu kan. Tantangannya adalah di era digitalisasi, radio ini harus bertahan. Itu tantangan dan sekaligus peluang. Tapi untungnya radio kami tidak hanya menghadirkan lagu, begitu. Jadi ini komplit informasi, ada inspirasi, ada motivasi, ada ekonomi, ada kesehatan, ada. Kami tidak hanya memutar lagu. Dan radio ini di era sekarang pandemi, pendengar pun juga meningkat, begitu. Kemudian secara online, radio sudah bisa dinikmati lewat streaming dan sebagainya. Nah ini kita online juga. Tapi juga siaran on air juga. Online bisa on air. On air bisa online. Tapi kalau Anda hanya punya kanal online saja, belum tentu Anda bisa on air. Tapi di radio yang on air bisa online.
ini tantangan dan juga peluang di era podcast dan sebagainya itu. Dan radio ini kan real ada, penyiarnya juga ada, narasumbernya ada. Radio tidak menyebarkan kabar burung atau hoax, karena semua narasumbernya ada di Sonora dan Smart. Narasumbernya juga kompeten. Yogyakarta istimewa. Nah, seperti itu. Kalau tantangan lain ya biasa lah, masalah omset itu biasa. Loh, ekonomi kita semua terdampak kok semenjak pandemi. Ini tadi bilang UKM juga terdampak. Oh iya, betul. Jangan dikira radio tidak terdampak secara ekonomi, tapi kami tetap siaran. Nah, itulah istimewanya radio itu. Itu bagaimana kemudian Sonora Jogja tuh selalu hadir gitu ya di tengah-tengah masyarakat, tentunya untuk menyebarkan kebaikan dan juga memberikan semangat-semangat. Kalau Mbak Nana, suka dukanya dari tahun 2003 sampai 2021 kerja di media, di radio, apa sih Mbak Nana? Banyak sukanya kayaknya Mas Bima. Wah, mantap. Daripada dukanya. Apa coba contohnya yang bisa disampaikan? Sukanya yang jelas, kalau di media itu banyak banget ketemu sama orang dari berbagai kalangan, otomatis nambah teman, nambah persaudaraan, terus kru-krunya juga kita kompak, itu bikin seneng kan. Itulah hebatnya di media, banyak relasi yang kita bisa jalin dari berbagai bidang, kita pasti punya. Itulah hebatnya radio. Udah gitu tiap hari dihibur sama lagu-lagu lagi kan? Betul, apalagi suka lagu-lagunya pasti ikut nyanyi deh. Nggak perlu muter MP3, buka fitur-fitur yang lain gitu. Kita seneng itu. Oke. Nah, di 1 menit terakhir ini tentunya bersama teman-teman Sonora Jogja, Mas Benny, Mas Abi dan juga Mbak Nana. Sonora sudah hampir memasuki 49 tahun ini ya, terutama Sonora Network-nya. Harapannya apa ini? Boleh, silakan berkolaborasi di 1 menit terakhir ini. Mbak Nana dulu. Boleh. Ladies first dong. Harapannya untuk Sonora Network semoga terus maju, terus jaya, dan terus kompak satu sama lain, dan terus bersinergi dengan kolaborasi yang asik, menciptakan karya yang lebih asik lagi. Luar biasa. Selanjutnya. Saya dulu ya? Boleh. Oke. Oke. Yang jelas singkat saja, kalau harapannya di kali ini di ulang tahun yang ke-49 Sonora itu bisa bermanfaat untuk pendengarnya dan juga untuk karyawan-karyawannya. Oke. Mas Benny, bagaimana ini Mas Benny? Kami akan selalu memberikan informasi dan hiburan, juga akan mengedukasi, juga terus memberikan semangat. Kami juga akan saling berbagi, dan itu nyata. Jadi ini bukan hayalan, bukan hanya sekedar jargon-jargon, tapi itu sudah kami lakukan, dan kami akan melakukan terus sampai 100 tahun ke depan. Hidup Sonora. Hidup Sonora. Mantap. Patur nuwun sangat Mas Benny, Mas Abi dan juga Mbak Nana. Sehat-sehat terus. Patur nuwun, salam kagem rencang-rencang wonten Jakarta. Mugi-mugi sehat, sejahtera, kaparingan berkah. Matur nuwun, kula nyuwun pamit. Sugeng sonten Mas Arya Bima. Sugeng sonten ugi, matur nuwun, sehat-sehat sedaya mawon, sehat-sehat semuanya. Terima kasih banyak. Dan juga sahabat Sonora, pastinya di Pesona Indonesia edisi mengenal Sonora lebih dekat masih akan kita lanjutkan ke daerah lainnya. Sudah kita bocorkan, nanti kita bakal ke Purwokerto, dan masih ada pertanyaan yang bisa Anda jawab di edisi kali ini. Berapa frekuensi Sonora Jogja dan juga Purwokerto? Kami tunggu di 0812 112 9200. Tetap bersama kami.